Anda lihat lubang dalam di dasar sungai atau danau, langsung yakin itu markasnya ikan mas babon. Hati-hati, bisa jadi Anda cuma buang-buang umpan di kubangan kosong seharian. Kebanyakan dari kita berpikir, makin dalam, makin besar ikannya. Logis, tapi sayangnya seringkali salah total. Di video ini, kita akan bongkar tuntas bedanya antara lubang sial dengan sarang ikan yang sebenarnya. Saya jamin, setelah ini cara Anda melihat spot mancing akan berubah. Ini bukan lagi soal untung-untungan, tapi soal membaca peta tersembunyi di bawah air. Kira-kira, berapa kali Anda tertipu oleh lubang palsu seperti ini? Coba tulis di komentar, mari kita lihat seberapa umum masalah ini. Kenapa keyakinan dalam berarti banyak ikan begitu kuat? Sederhana saja, ini adalah ilmu turun-temurun. Para senior, para sesepuh mancing selalu bilang, cari saja bagian yang paling dalam, disitulah ikannya ngumpul istirahat. Nasihat ini tidak sepenuhnya salah, tapi sangat tidak lengkap. Ini seperti memberitahu orang cara memasak nasi dengan hanya berkata, masukkan beras ke dalam air. Ada banyak faktor lain yang diabaikan. Akibatnya, banyak dari kita menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan setia melemparkan umpan ke titik terdalam yang kita temukan, lalu pulang dengan kecewa dan menyalahkan umpan, cuaca, atau nasib. Padahal, masalah utamanya ada pada pemilihan lokasi yang keliru sejak awal. Mari kita mulai dari awal. Bayangkan Anda di atas perahu atau di tepi danau. Anda melihat alat fish finder atau sekadar merasakan dengan joran. Ada penurunan dasar yang drastis. Sebuah lubang. Hati Anda langsung berdebar. Ini dia tempatnya. Pikir Anda. Semua harapan tertumpu pada satu titik itu. Anda mempersiapkan umpan terbaik, melemparkannya dengan presisi, lalu menunggu dengan penuh keyakinan. 1 jam, 2 jam. Tidak ada sambaran. Inilah jebakan psikologis pertama yang dialami hampir semua pemancing. Kita terlalu mudah jatuh cinta pada sebuah lubang hanya karena kedalamannya, tanpa bertanya lebih lanjut. Sekarang, mari kita bedah, kenapa keyakinan itu salah. Anggap saja sebuah lubang dalam yang dasarnya polos dan rata itu seperti sebuah aula, atau ballroom yang kosong. Besar, luas, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Apakah Anda mau berlama-lama di ruangan seperti itu? Tentu tidak. Ikan pun begitu. Sebuah lubang tanpa fitur tambahan adalah tempat yang membosankan, tidak aman, dan tidak produktif bagi ikan. Ikan tidak akan tinggal di sana. Mungkin mereka hanya lewat sesekali, tapi mereka tidak akan menjadikannya sebagai rumah atau tempat mencari makan. Jadi, kedalaman saja tidak berarti apa-apa. Lalu, apa petunjuk pertama yang harus kita cari? Jawabannya adalah struktur. Ini adalah kata kunci yang paling penting. Struktur adalah segala sesuatu yang ada di dalam atau di sekitar lubang itu. Bisa berupa pohon tumbang, akar-akar besar, tumpukan batu, sisa pondasi jembatan lama, atau bahkan gundukan tanah yang tidak rata. Coba bayangkan lagi aula kosong tadi. Sekarang, tambahkan beberapa sofa, meja, dan pilar di dalamnya. Tiba-tiba ruangan itu menjadi jauh lebih menarik untuk ditinggali. Itulah fungsi struktur bagi ikan. Ini mengubah sebuah lubang kosong menjadi sebuah apartemen mewah. Mengapa struktur begitu vital bagi ikan? Ada 2 alasan utama. Pertama, keamanan. Ikan, terutama ikan besar, selalu waspada terhadap predator. Predator bisa datang dari atas, seperti burung, atau dari sekitarnya, seperti ikan yang lebih besar. Struktur seperti akar pohon atau tumpukan batu memberikan tempat berlindung yang sempurna. Mereka bisa bersembunyi, mengintai, dan merasa aman. Tanpa rasa aman, ikan tidak akan pernah tenang dan menetap di satu area. Lubang yang dalam dan terbuka justru membuat mereka merasa rentan. Petunjuk kedua yang sama pentingnya adalah aliran arus. Ikan, seperti semua makhluk hidup, tidak suka membuang-buang energi. Berdiam diri di tengah arus yang deras sama seperti berlari di treadmill tanpa henti. Melelahkan. Mereka akan selalu mencari tempat di mana mereka bisa beristirahat dari arus utama. Sebuah lubang menjadi sangat berharga jika posisinya bisa memecah atau memperlambat arus. Misalnya, lubang yang berada tepat di belakang tikungan sungai atau di belakang batu besar. Disinilah mereka bisa beristirahat sambil menunggu makanan lewat terbawa arus. Bagaimana kita bisa mengetahui adanya struktur atau pemecah arus tanpa alat canggih? Lihatlah permukaan air. Permukaan air adalah cermin dari apa yang terjadi di bawah.
Jika Anda melihat ada area di sungai yang arusnya berputar atau terlihat lebih tenang dibandingkan sekitarnya, itu adalah pertanda kuat. Ada sesuatu di bawah sana yang mengganggu aliran air. Bisa jadi itu batu besar atau tunggul pohon. Dan seringkali tepat di belakang penghalang itu terbentuklah lubang yang menjadi tempat istirahat ideal bagi ikan. Jadi belajarlah membaca permukaan air. Itu adalah skill yang sangat berharga. Petunjuk ketiga adalah koneksi dengan restoran ikan. Ikan tidak akan tinggal di tempat yang jauh dari sumber makanan. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang ikan makan di sini? Apakah ada di sekitar lubang itu? Mungkin ada hamparan tanaman air di dekatnya, tempat serangga dan ikan-ikan kecil hidup. Atau mungkin ada aliran sungai kecil yang masuk dan membawa banyak nutrisi. Sebuah lubang yang terisolasi di tengah dasar yang tandus, sejauh apapun, tidak akan menjadi tempat yang baik. Cari lubang yang berdekatan dengan dapur atau ruang makan ikan. Mari kita hancurkan mitos lama sekali lagi. Titik terdalam adalah yang terbaik. Ini adalah penyederhanaan yang berbahaya. Seringkali spot yang paling produktif bukanlah di dasar lubang yang paling dalam. Justru spot terbaik ada di tepiannya atau di lereng yang menuju ke lubang itu. Mengapa? Karena di area transisi itulah makanan seringkali mengendap atau ikan-ikan kecil berlalu lalang. Ikan predator besar akan menunggu di tepi lubang, siap menyergap mangsa yang lewat di area yang lebih dangkal. Jadi, jangan hanya fokus pada satu titik terdalam. Ada juga faktor tersembunyi, yaitu oksigen. Ini terutama berlaku di danau atau waduk yang airnya tenang, apalagi saat cuaca sangat panas. Bagian air yang paling dalam bisa jadi memiliki kadar oksigen yang sangat rendah. Proses pembusukan materi organik di dasar akan menghabiskan oksigen. Akibatnya ikan justru akan menghindari area tersebut karena mereka tidak bisa bernapas dengan nyaman. Jadi, lubang yang super dalam kadang-kadang bisa menjadi zona mati yang harus dihindari, bukan dicari. Di mana letak tambang emas yang sebenarnya? Di garis transisi. Ini adalah area di mana satu jenis dasar bertemu dengan jenis dasar lainnya. Misalnya, di mana dasar berpasir bertemu dengan dasar berlumpur, atau di mana dasar yang rata tiba-tiba menurun drastis menjadi sebuah palung. Garis-garis transisi ini seperti jalan raya bagi ikan. Mereka menggunakannya untuk bergerak dari satu area ke area lain. Jika Anda menemukan sebuah lubang yang berada tepat di jalur jalan raya, ini Anda telah menemukan lokasi yang sangat strategis. Sebagai contoh nyata, mari kita ambil tiang jembatan. Sebuah tiang jembatan yang ditancapkan di sungai adalah contoh sempurna dari kombinasi semua faktor. Pertama, tiang itu sendiri adalah struktur vertikal yang memberikan rasa aman. Kedua, aliran air yang menabrak tiang akan menggerus dasar di belakangnya, menciptakan lubang yang dalam secara alami. Ketiga, tiang itu menciptakan zona tenang di belakangnya, tempat ikan bisa beristirahat dari arus. Inilah yang disebut hotspot sejati. Lubangnya ada karena suatu alasan, bukan sekadar cekungan acak. Bagi yang menggunakan fish finder, ada kesalahan umum yang sering terjadi. Anda melihat di layar ada lubang sedalam 10 meter, lalu Anda langsung berlabuh tepat di atasnya dan mulai memancing. Ini pendekatan yang kurang tepat. Gunakan fish finder untuk memetakan area tersebut. Cari di mana letak strukturnya di dalam lubang itu. Apakah ada lengkungan simbol ikan yang menempel di dekat struktur? Disitulah Anda harus melempar umpan, bukan di tengah-tengah area kosong. Alat hanya membantu melihat, otak kita yang harus menganalisis. Faktor musim juga sangat berpengaruh. Di Indonesia, kita tidak punya musim dingin, tapi kita punya musim hujan dan musim kemarau. Ini sangat mengubah perilaku ikan. Saat musim hujan, volume dan kecepatan arus air meningkat drastis. Ikan akan mencari perlindungan di lubang-lubang yang lebih tenang, yang mungkin di musim kemarau tidak mereka huni. Sebaliknya di musim kemarau, saat air surut, lubang-lubang yang tersisa menjadi konsentrasi utama kehidupan air. Memahami siklus ini akan membantu Anda memprediksi di mana ikan akan berada. Ada jenis lubang yang saya sebut sebagai lubang perangkap umpan. Ini biasanya terbentuk di tikungan luar sungai. Arus yang kuat akan mengikis bagian luar tikungan, membuatnya menjadi dalam. Pada saat yang sama, arus juga akan membawa dan mengendapkan berbagai macam makanan di sana, mulai dari serangga, cacing, hingga sisa-sisa organik. Lubang seperti ini adalah magnet bagi ikan, karena ia berfungsi ganda sebagai tempat istirahat, sekaligus restoran cepat saji.
Ini adalah lubang yang terbentuk dengan tujuan yang jelas. Penting juga untuk membedakan antara spot istirahat dan spot makan. Sebuah lubang yang sangat dalam, gelap dan minim fitur mungkin hanya digunakan ikan untuk beristirahat di waktu-waktu tertentu, misalnya di tengah hari yang terik. Mereka tidak akan aktif mencari makan di sana. Spot makan yang produktif biasanya memiliki ciri-ciri yang sudah kita bahas. Dekat sumber makanan, memiliki struktur, dan berada di dekat garis transisi. Tujuan kita sebagai pemancing adalah menemukan ruang makan mereka, bukan kamar tidur mereka, karena di ruang makanlah mereka paling agresif menyambar umpan. Ini membawa kita pada perbedaan antara pemancing yang sabar dan pemancing yang cerdas. Pemancing yang sabar akan menemukan satu lubang dalam dan duduk di sana sepanjang hari, berharap ikan akan datang. Jika tidak dapat, ia akan menyalahkan banyak hal. Pemancing yang cerdas akan meluangkan waktu lebih banyak untuk menganalisis spot. Ia akan bertanya, mengapa ikan harus ada di sini? Jika ia tidak bisa menemukan jawaban yang baik, ia akan pindah dan mencari tempat lain. Jangan biarkan kesabaran menjadi alasan untuk tidak mau berpikir. Ada satu tes sederhana yang bisa Anda lakukan sebelum menghabiskan waktu berjam-jam. Setelah menemukan lubang yang potensial, jangan langsung memancing di tengahnya. Lakukan beberapa lemparan eksplorasi. Lemparkan pemberat tanpa kail ke berbagai arah di sekitar lubang. Rasakan getaran di joran Anda. Apakah dasarnya keras? Berlumpur? Apakah pemberat Anda tersangkut sesuatu? Jika sering tersangkut, itu pertanda bagus. Berarti ada struktur di bawah sana. Petakan area itu dalam pikiran Anda sebelum memutuskan di mana akan meletakkan umpan. Hati-hati juga dengan jebakan bukti sosial. Anda datang ke sebuah lokasi dan melihat 5 orang pemancing sudah berkumpul di satu titik di tepi sungai yang dalam. Anda berpikir, wah, pasti di sini tempatnya. Belum tentu. Bisa jadi ini hanya efek ikut-ikutan. Satu orang mulai memancing di sana, yang lain mengikutinya dengan asumsi orang pertama tahu apa yang dilakukannya. Akibatnya bisa jadi ada 5 orang yang sama-sama memancing di kubangan kosong. Percayalah pada analisis Anda sendiri, bukan pada keramaian. Kuncinya adalah berpikir seperti ikan, bukan seperti manusia. Sebagai manusia, kita melihat lubang dan berpikir perlindungan. Sebagai ikan, mereka punya 3 pertanyaan utama. 1. Apakah ada makanan di sini? 2. Apakah saya aman dari predator di sini? 3. Bisakah saya beristirahat dari arus tanpa boros energi? Jika sebuah spot bisa menjawab ya untuk ketiga pertanyaan itu, maka Anda telah menemukan sebuah hotspot sejati. Selalu gunakan 3 filter pertanyaan ini untuk setiap lokasi yang Anda pertimbangkan. Jadi, mari kita rangkum seperti apa bentuk sarang ikan yang sesungguhnya. Itu bukan sekadar lubang, itu adalah sebuah ekosistem mini, yaitu sebuah area dengan kedalaman yang cukup, yang di dalamnya terdapat struktur seperti kayu atau batu. Posisinya strategis terhadap arus sehingga menciptakan zona tenang dan lokasinya berdekatan dengan sumber makanan atau berada di jalur migrasi ikan. Ketika semua elemen ini bertemu di satu titik, barulah sebuah lubang biasa berubah menjadi istana bagi ikan-ikan babon. Mencari kombinasi inilah tugas kita sebagai pemancing cerdas. Jadi, kesimpulannya sederhana. Jangan lagi tertipu oleh kedalaman semata. Lubang yang dalam hanyalah salah satu potongan puzzle, bukan keseluruhan gambar. Jika Anda hanya mengandalkan kedalaman, Anda mengabaikan semua faktor lain yang jauh lebih penting bagi kehidupan ikan. Momen pencerahannya adalah ketika Anda sadar bahwa spot terbaik seringkali bukan di tengah lubang terdalam, tapi di tepiannya, di dekat tunggul kayu, atau di balik batu besar yang memecah arus. Disitulah kehidupan bawah air yang sesungguhnya terjadi. Pemahaman ini akan menghemat waktu Anda berjam-jam dan menyelamatkan Anda dari kekecewaan karena boncos yang tidak perlu. Anda akan mulai melihat sungai dan danau dengan cara yang sama sekali baru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka mata Anda, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sekarang giliran Anda. Apa ciri-ciri spot andalan Anda yang paling sering berhasil? Apakah itu lubang dalam? Atau ada faktor lain yang menurut Anda lebih penting? Mari kita diskusi di kolom komentar.